Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, walaupun kita semua tidak bisa melakukan pembelajaran secara bertatap muka pada kesempatan kali ini, semoga anak-anak ibu semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia melalui pembelajaran secara online atau secara daring. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam mengenai apa itu teks eksposisi dan apa struktur dari teks eksposisi tersebut. Namun, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan yang harus anak-anak Ibu capai pada materi pembelajaran hari ini. Tujuannya yaitu, setelah mengikuti proses pembelajaran dari rumah, anak-anak Ibu harus mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi dengan baik dan benar. Perlu diketahui ya anak-anak ibu sekalian, belajar tentang teks eksposisi itu sangat penting. Mengapa? Karena teks eksposisi ini memiliki fungsi, tujuan, dan struktur yang berbeda dari teks yang lainnya. Minggu lalu ibu sudah tugaskan kepada kalian semua untuk membaca apa itu teks eksposisi mulai dari pengertian dan strukturnya. Jadi, anak-anak ibu sekalian, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang berisi informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan ada penegasan ulang. Yang pertama itu adalah tesis. Pada bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tesis adalah isu atau suatu permasalahan atau bisa juga disebut dengan pandangan umum penulis. Tesis ini biasanya berada di awal paragraf. Paham ya anak-anak ibu semuanya? Kita lanjut yang kedua yaitu pada bagian argumentasi. Argumentasi adalah bagian dari teks eksposisi yang panjang pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian sebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut pada paragraf-paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, argumentasi adalah kelanjutan dari tesis. Argumentasi berisi pendapat atau fakta yang fungsinya untuk memperkuat isu, sehingga argumentasi ini biasanya berada pada paragraf kedua dan paragraf selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah pengulangan yang dilakukan berdasarkan pada argumen yang telah dijelaskan atau disajikan pada paragraf sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan pada bagian ini berupa simpulan atau rangkuman yang memperkuat isu yang dibahas. Biasanya, penegasan ulang terdapat pada paragraf terakhir. Nah, sudah paham ya anak-anak ibu semuanya? Agar kalian lebih paham, ibu tampilkan satu contoh teks eksposisi judulnya Pencemaran Air Sungai di Indonesia. Pada bagian tesis dijelaskan isunya berupa pencemaran air sungai. Sesuai dengan judulnya tadi ya anak-anak ibu. Lanjut pada bagian argumentasi, di situ disebutkan hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Nah, di situ dijelaskan adalah fakta. Sesuai dengan penjelasan argumentasi tadi adalah argumentasi berisi fakta. Lanjut pada bagian penegasan ulang, di situ terdapat berupa kesimpulan yang menjelaskan kembali tentang pencemaran air sungai. Nah, sudah paham ya anak-anak ibu semuanya? Bagi masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita.
Nah, Ibu akan memberikan satu tugas kepada kalian. Kalian harus menentukan paragraf mana yang termasuk ke bagian tesis, ke bagian argumentasi, dan ke bagian penegasan ulang. Serta kalian harus menentukan satu kalimat yang bisa memperkuat jawaban kalian bahwa itu termasuk ke dalam tesis, termasuk ke dalam argumentasi dan penegasan ulang. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Teksnya Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp kita. Baiklah anak-anak Ibu, karena waktunya juga sudah habis, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.